program yang paling fenomenal, paling keren, paling uncah. Apalagi kalau bukan bisik-bisik tentang Haribon. Hah? Masa sih? Oke, buka dulu ya. Karena seperti biasa, kita juga sudah menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi kita yang kerja dan bertugas di sini dinyatakan sehat, terbebas dari yang namanya COVID-19 gitu. Tetapi kali ini seperti biasa, gue gak tahu kenapa nih si Cita kemana sih ini ya? Gak usah pura-pura gak tahu deh lo nyariin gue di mana. Gue tadi ngeprint bukti-bukti dulu nih buat nagih utang lo. Gak bisa, kalau urusannya uang tuh gak bisa, sabar-sabar. Ih, Cita kayaknya agak kurang gesrek ya? Lo bisa-bisanya bilang gue kurang gesek. Sejak kapan? Sejak kapan gue utang sama lu? Ini gue ada bukti-buktinya nih, ini bukti chatnya. Ini bukti chatnya lo kemarin minjem sama gue 35 juta nih buat liburan ke Bali. Gua memang sering liburan ke Bali, tapi gue di endorse full. Gak pernah gue minjem lu. Lo minjem, itu bukti chatnya, ini bukti transfernya ada. Tuh, 35 juta. Sekarang mana gue mau bayar sekolah anak gue. Kamera zoom. Apa Ruli Ahmad, bukan Ruli Abi, Cita. Ruli Ahmad, temen lu yang satu lagi, bukan gue berarti. Nggak mungkin. Ini emang Ruli Ahmad? Ruli Ahmad, Cita. Sejak kapan nama gue ganti jadi Ruli Ahmad? Nama lo bukannya Ruli Ahmad Abi? Oh bukan ya? Bukan, lu salah orang. Gue transfer ke siapa dong? Nah, nggak tahu lu salah orang berarti. Ya udah lo yang gantiin aja. Kok gue gantiin? Daripada gue yang gantiin, gue invite yang satu ini nih. Kalau yang satu ini, bintang tamu yang satu ini tuh adalah orang yang kayaknya serba tahu akan segala sesuatu hal. Kalau misalkan urusan transfer begini, dia tuh ininya deh, pokoknya kuncinya tahu aja pokoknya. Kayaknya gue tahu nih, soalnya dia juga lagi berhubungan sama kasus yang utang-utang gitu, ya kan? Langsung aja kali ya? Langsung aja. Ini dia, Kim Han. Halo. Wow. Oh, langsung kepo. Ya kan? Silakan duduk. Tadi keponya gimana sih? Ulala manja banget deh. Wow. Jam terbang nggak bisa bohong. Bener. Aku duduk sendiri. Iya. Silakan dulu temenin dong. Oke, tasnya. baru sekali gue lihat bintang tamu in frame bawa tas. Karena kasihan anakku nggak ada meja buat naruh ya. Oh gitu, baik. Masalah sih, gimana kabar Anda semua? Kabar baik, Kak. Baik sayang. Aku panggilnya apa nih? Soalnya Panggil kan Kim aja nggak apa-apa. Kak Kim aja ya. Bener gak sih tadi kita mempresent namamu Kim Hot gitu? It's supposed to be Kim Hout. Kim Hout. Ya. Oh. Tapi kadang oke. mereka kayak tuker kan Hout atau Huat gitu. Ini emang But nama it's okay. asli atau Iya marga dong. mana sih? Marga Thailand Itu atau? ganti nama aku. Oh, Balik ganti nama. yes. Karena Tapi ada kalau mukanya satu kayaknya nama. Arab-Arab gitu. Iya. Mukanya mix ya? Nenekku Hadramut Yemen. Bokap Pakistan, terus nyokap Cirebon, bawa Karangantau. Oh, Cirebon. Sama kayak teteh aku, warga Cirebon. Oh gitu. Ternyata ada Cirebonnya juga Ada ya. dong. Udah jauh-jauh ada Cirebonnya. Aku pengen tahu nih kesibukan kamu sekarang ngapain aja sih? Ya sekarang lalu lalang buana, sibuk. Ya udah menyibukkan diri aja dengan Lo pakai kegiatan-kegiatan nanya. positif. Sekarang lo kalau buka Gitu. YouTube Hah? itu semua mukanya Kak Kim, tahu gak sih Iya, lo? kenapa bisa gitu ya? Buka Membongkar aplikasi TikTok, mukanya dia semua. Iya. Kenapa bisa Kok bisa gitu? begitu sih? Ada yang Lu bisa bayar jelaskan? yang aplikasi TikTok ya? Aduh, mohon maaf, saya tidak perlu membayar itu semua. Itu semua nyata padanya ya kan. Langsung aja ya, to the Ya, point ya. boleh. Ini Apa? adalah hal yang pasti udah dipertanyakan juga sama tetangga. Alasan kenapa kita ngundang Kak Kim adalah fakta-fakta yang kemarin dibongkar itu kan wow banget. Bahkan dari yang tadinya sibuk berkoar-koar ketemu pengacara, sempat ada pihak yang berdiam diri dulu nih. Semenjak Kak Kim ini keluar dari persembunyiannya. Kenapa baru nongol sekarang sih Kak? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kita udah pusing banget, jujur. Seperti itu, baik. Jadi gini, sebenarnya kan gue satu menghormati orang ini meninggal dan 40 hari aja belum ribut-ribut Betul, karena betul. semasa ini banyak banget emang nanya kenapa baru keluar sekarang. Balik lagi gue nih asap. Gue tidak akan keluar kalau tidak ada api, ya. Betul. Dan pada saat semasa Vanessa-nya masih hidup, almarhum masih hidup, itu dia memang melarang kita untuk kayak ngelabrak atau ngasih statement atau ngasih pembelaan. Dia ngelarang, jadi kayak udahlah biar gimana pun kan itu tetap keluarga, maunya begitu. Tapi pada saat dia sudah meninggal ternyata ada yang makam lah mau dipindah, yang nama anaknya lah diganti, yang dibilang lah suruh tes DNA. Hei lancang. Gimana hei lancangnya tadi? Hei lancang. Ya kan nggak boleh gitu. Makanya saya tantang, kalau memang harus ada tes DNA, Bapak yang terhormat, silakan. Saya biayain nggak masalah. Karena saya tahu hasilnya kan bikin dia malu sendiri. Jadi Seperti sebenarnya
itu yang bikin Kak Kim akhirnya keluar lah, mencuat, persembunyian. karena gue rasa gue punya bukti yang kuat banget, bahkan kayak kwitansi rumah sakit, USG pertama kali aja gue masih pegang semua. Jadi gue mikir kayak, oke, this went too far. Jadi gue harus came out untuk fix something, untuk get clear of everything gitu. Dan gue kebetulan kan tinggalnya juga nggak di Jakarta terus kan, kadang di Singapura, kadang di mana. Jadi harus ada proses karantina dulu, waktu itu masih 14 hari, dan gue lama gitu prosesnya. Tapi lu tahu gak sih kira-kira apa sih alasan yang menyebabkan gitu seorang Dodi ini gitu di dalam masa yang berkabung seperti ini, tapi malah memperkarakan hal-hal yang seharusnya nggak diperkarakan gitu karena lagi masa berduka ya. Itulah saya nggak tahu, karena balik lagi rambut sama hitam, hati tidak ada yang tahu. Kita nggak tahu, gue bener-bener nggak tahu tujuan dan maksud dia itu apa, sampai kok yang makam, aduh, gue nggak ngerti lah apa, gitu ada aja gitu, orang udah meninggal, udah tenang, ini malah repot ngebuka aib anaknya yang sudah meninggal. Mending kalau aib itu benar, aib itu kan nggak nyata. Gitu. Iya, ada beberapa hal yang sebenarnya masih dipertanyakan ya. Memang ini tidak nyata perlu nggak semuanya, sih gitu. dikasusin sekarang gitu. Nah tadi kan Kak Kim bilang katanya kamu pegang banyak banget bukti. Terus aku nonton di podcast sebelah juga kamu katanya udah gandeng pengacara. Dari pihak seberang nih, semenjak kemunculan kamu, udah ada yang ngubungin kamu belum Nggak sih? ada Kayak sama sekali. yuk selesain baik-baik aja. Karena kan kelihatannya nih kalau dari pandangan netizen, semenjak kemunculan kamu pihak sana jadi diem loh Kak. Jadi nggak terlalu banyak berkomentar lagi gitu. Apa jangan-jangan di belakang layar udah ada lawyer ketemu lawyer apa gimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Itu balik lagi gini, kita juga kan, saya juga sebagai warga negara Indonesia yang baik menghormati proses hukum. Dan sedangkan di Polri itu ada namanya mediasi. Sebelum ada BAP ataupun BAI itu ada namanya mediasi. Dan di pihak sana tidak ada yang berusaha untuk menghubungi ke lawyer saya, tidak ada sama sekali. Terus ya kalau memang mereka tiba-tiba netizen bilang saya keluar mereka bungkam, ya artinya mereka takut lah. Tanda bukti. tanya Ya kalau gitu saya ya. tanya, kan katanya kemarin ribut, saya dilaporin pencemaran nama baik, UIT dan lain-lain segala macam. Kalau memang sampai BAI atau BAP-nya ke saya, ke lawyer saya, balik lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan datang memenuhi panggilan itu, saya akan memberikan kesaksian ke pihak berwajib yang sejujur-jujurnya. Jadi itu semua bukti gue liatin, yang malu bukan gue kok. Jadi udah ada somasi belum Kak ke kamu? Misalnya dari mereka belum ada sama sekali. Saya tunggu sekali. Ini nih saya sebenarnya ya. Yang malah yang ada, balik lagi nih ya, jejak digital itu kan kita selalu ada. Malah yang ada jejak digital gue yang udah lama, udah tahun jebot, terus diangkat yang gue sumpah Quran urusan sama rentenir. Gila kan, Bo? Bikin gue emosi tuh. Suaranya kok beda? Begitu berubah. Ada kodamnya ternyata. Itu ya hati kecil. Jangan dibikin marah ya, nanti keluar gitu ya kan. gitu. Udah selesai urusan sama rentenir gila yang gila-gila mau ngerebut kakek gue, dibongkar lagi. Tapi gue nggak masalah, gue bilang kalau lu mau nyerangnya ke gue harusnya YouTube gue kolom komentar aktif loh, TikTok gue kolom komentar aktif. Kenapa Anda tidak berani komentar langsung di tempat saya? Kenapa janda gatel? Tidak semua janda ya, maaf, tidak semua janda, tapi hanya untuk ibu inisial N ya. Aduh. Ibu siapa? Ibu inisialnya N. Ada orang gila inisialnya N, rentenir gila yang berusaha untuk ngerebut kakek gue Haji Otong Ajis konglomerat. Dia mau ngerebut dia, akhirnya mau menguasain rumah, ruko, harta semuanya ya Ibu N. Tapi kamu rentenir, pada saat itu kamu, gue kan dulu simpanse ya, Bo. Alias simpanse. Itu apa tuh? Simpenan, Bo. Oh, baik. Tapi gue nggak munafik ya. Gue simpanse, gue juga ngelontong, gue pernah. Tapi gue tidak munafik, gue selalu ngebuka borok gue duluan. Jadi pada saat once you guys heard that from everyone, jadi lu udah tahu bahwa oh gue udah denger itu duluan dari gue sebelum lu denger dari orang lain. Betul, karena penjelasan dari orang lain belum tentu seperti belum yang tentu kita bisa jelasin divalidasi kebenarannya. Oh, jadi kalau sekarang ada berita-berita itu muncul kembali, itu sebenarnya udah berita lama udah ya? selesai, makanya jadi gini, setelah ini Asus semua sudah beres, kita lihat somasi yang nanti akan kulayangkan ke kamu rentenir gila Ibu N. Banyak ya masalah Banyak. hidupnya kayaknya Jangan lagi, sedih. lagi Jadi makin ngantri merembet ya, bisa sekarang. dibilang ini salah satu drama baru gitu ya. Ini menghalang-halangin Sinetron tersanjung lewat Bo. lewat ini.
Aduh. itu. Nah, menarik juga tadi kan kamu sempat menyinggung bahwa dari keluarga sana tuh masih belum ada yang berupaya untuk ngubungin kamu kan, Yes. Kak? Masih diem-diem aja. Terus beredar juga nih video lama lagi sebenarnya. Ini adalah ungkapan dari almarhumah Vanessa Angel pada saat datang ke acara kita, tapi generasi pertama. Bisik-bisik tetangga yang udah dari berapa tahun yang lalu. Itu ada omongan yang kurang lebih sama dengan penyampaiannya Kak Kim. Betul. Kita lihat nih VT-nya ya. Itu yang mana? Nanti kalau misalnya udah agak tenang, aku ajak bokap pergi deh berdua, kita liburan bareng. Tapi nggak usah ada siapa-siapa, nggak usah ada nyokap tiri gue. Kita ikut dong bawa kamera dong. Coba nggak usah ada apa? Nggak usah ada nyokap tiri gue. Nah nggak apa-apa, gue cuma mau bawa sama bokap gue berdua. Kenapa emang? Masalah? Mangkel aku. Tuh, jangan ya. ada Ada nyokap nyanyinya tiri tiri gue. gue. Jadi kan sebenarnya kalau yang netizen permasalahkan itu Pak D, kalau dari video ini kok kayaknya masalahnya lebih ke Ibu P ya. Betul. Jadi Kenapa? sebenarnya gini ya, ini mungkin banyak orang yang belum tahu. Pada dulu nih, pada semasa almarhumah masih hidup, dia tidak pernah ribut-ribut seperti yang sekarang digembar-gemborkan nih, ribut hubungan bapak sama anak nggak akur, itu tidak pernah. Beberapa kali wajar, namanya anak sama orang tua nggak mungkin nggak ada clash Betul. di satu dan lain hal ya, itu wajar. Tapi pada saat yang gue tahu nih atas curhatannya almarhumah ke gue, seperti yang udah kalian mungkin bisa baca sendiri di bukti yang udah gue spill di TikTok gue, semenjak adanya masuk orang asing ke rumahnya mereka, ke keluarganya mereka, ke istana yang sudah mereka bangun, bapaknya itu bisa berubah flip langsung sekian derajat, cet, berubah jadi orang lain. Mungkin Ini berhubungan juga gue baru tahu sebenarnya kalau ternyata VT itu adanya di sini ya. Di Tayangan sini. itu adanya di sini. Di Gue sini. baru tahu karena pada saat gue kasih statement itu di podcast tetangga, terus kayak notif kan gue nggak bisa baca satu persatu ya, tapi di notif ini tuh rame banget sampai akhirnya dia keangkat di paling atas pas gue buka, jadi orang-orang tuh rame nge-tag ke gue. Bener. Benar. Berarti bisa dibilang omongannya Kim itu Nah, selama ini tuh yang gua kayak digembar-gemborkan di sosial media itu memang klop adanya. Memang nyata Gitu. Tapi padanya. selain itu juga ini ada VT lain lagi nih. Apose. Coba kita lihat ya. Nih VT-nya. Katanya kalau sempet sang ayah si Dedi ini chat kamu tapi kamu nggak balas kan? Ya karena kan itu nomornya udah nomornya yang lama. Aku kan pas udah bebas beda lagi nomornya. Oh, itu kamu sebenarnya nggak bukan di kabarin? blok. Aha. Itu sebenarnya bukan di blok karena mungkin papa nggak bisa menghubungi aku karena memang aku udah nggak pakai nomor itu lagi. Oke, dan papa belum Gitu loh. tahu Dan gitu. papa belum tahu Aha, dan aha. karena banyak orang gimana ya? Hmm. Karena banyak pihak yang ngompor-ngompori yang harusnya nggak ada korelasinya dengan hubungan aku dengan papaku ya. Jadi lah. Dan apa namanya? Dan tipikal papaku juga bisa gampang terpengaruh juga gitu dengan orang. Namanya orang tua dan udah gitu Iya. ya. Tuh, kompor-kompori, Kompor-kompori. terpengaruh katanya. Berarti memang sebenarnya hubungannya Nyata Vanessa dong. bersama bapaknya sebenarnya awalnya tuh Baik-baik baik-baik aja, aja. baik-baik Semenjak aja. adanya orang ketiga ini yang Ada baru orang masuk. asing mas, ya sekarang namanya kita udah nyaman di satu tempat, Mm. membangun keluarga gitu, ibaratnya bikin istana nyaman di tempat sendiri, tiba-tiba ada Negara orang api. baru yang masuk, nah menyerang Bo, jadi ngasih pokoknya gitulah, ngasih pengaruh buruk, jadi ya berubah. Tapi gitu. kamu Ya kenal namanya nggak kita sih, main Kak? sama tukang parfum pasti wangi. Kalau Ibarat jadi tukang parfum nih. Tukang parfum. Kalau kamu Seperti sama itu. Dedi tuh sebenarnya tadinya kenal nggak pernah sih? kenal, Nggak pernah kenal. secara langsung ngobrol gini nggak pernah. Cuman satu kesempatan aku pernah ketemu di Rawamangun dulu, Vanessa aku masukin FTV di PH-nya di Rawamangun. Dan kebetulan ya, itu jobnya dari aku dulu, terus dia diantar sama Dedi. Memang kan dari zaman dulu kita semua tahu dia diantar kemana-mana sama Dedi. Terus aku nanya, waktu itu ada Anggita Saria lagi nemenin aku. Anggit itu siapa? Itu papanya Vanessa. Oh gitu. Cuman aku ngeliat aja. Habis itu dia juga ngedrop aja. Gitu. Tapi nggak pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol berarti secara ya? langsung ya. Kamu kan dulu berarti kayak mungkin bisa dibilang sebagai manajernya almarhumah ya? Kind of. Sebagai Sebenarnya manajer. nggak langsung handle dia sih, cuman kayak kebetulan aku kenal orang PH banyak, kenal produser banyak, dan jadi ya udah aku tahu almarhumah artis, terus sama dulu kan kita satu geng sama Anggita Sari, aku tahu Anggita Sari juga ke reporter dan lain-lain segala macam. Jadi ya sudah, karena aku punya channel, jadi ayo udah nih gue punya artis nih si A, si B gitu. Jadi gue Freelance kasih. jadinya. Oh, jadi freelance gitu. ya. Oh, tapi kalau untuk masalah, maaf ya ini mungkin agak sensitif Apa gitu. tuh? Masalah keuangan kan kayaknya Kak Kim tuh paham banget dengan kondisi keuangan dari almarhumah. Karena almarhumah sering cerita juga. Kalau dulu pada masa awal-awal kenal sama almarhumah itu, sepengetahuan Kak Kim gimana sih? Apakah memang semuanya diurus sama Dedi atau dari kecil almarhumah sudah menabung uangnya sendiri atau gimana? Setauku sih pada saat itu dia tidak pernah yang namanya megang uang sendiri. Bahkan sampai kalau nggak salah dulu KTP apa SIM ya, saya lupa. Pokoknya itu sampai diurus sama Mas Eko Patrio deh. Pokoknya Mas Eko Patrio juga sempat dulu
ambil alih ke Vanessa ya untuk manage semuanya gitu. Karena Berarti kalau kontrak segala macam tetap dedinya ya? iya, aku nggak tahu, ngurus? aku nggak tahu menau. Karena kalau aku yang kasih job, aku gini, aku yang kasih job, oh gue kenal sama artisnya A, gue kenal sama produsernya nih, atau sutradara siapa yang minta PH-nya, gue langsung, jadi nggak ada perantaranya gitu. Jadi budgetnya percaya berapa? gitu ya. Sekian, iya. Jadi ini budget sekian ya udah gue temuin langsung gitu. Yang penting buat Anggita sama buat si Vanessa deh gitu. Gue nggak mikirin gue nya. Tapi ini ada pernyataan yang pernah ditepis langsung sama Pak Dodi katanya. Kalau Vanessa ini bisa dibilang bukan tulang punggung keluarga kok. Bahkan kalau misalkan ngasih jatah untuk adenya aja main itu cuma 200.000 per bulan. Itulah bukti-bukti manja rekening koran gue keluar udah dari tahun jebot ya kan. Akhirnya gue keluarkan, gue kasih lawyer gue. Diam kan sekarang? Iya sih, aku emang nonton sih di podcast sebelah Saya- katanya kamu Nah. ngelis semuanya ya. Saya bukan orang gila yang bicara tanpa data dan tanpa fakta. Saya tidak mungkin berani sevokal ini pada saat saya tidak bisa membuktikan. I better step back. Yang gua tangkep sih sebenarnya Kim ini muncul karena mungkin sayang gitu ya. Sayang Dengan banget, makanya udah. Vanessa tuh udah kayak anak gue, Anggit udah kayak anak gue. Lu boleh tanya Anggit yang masih hidup, tanya ke Anggita Sari. Dia dulu zaman kuliah, Mam, aku belum bayar semester. Berapa? 18 juta. Bayar. Gue tuh orang... Lu sayang ya? Sayangan orangnya ya? Sayang. Tapi emang berarti kamu tuh sistemnya udah kepercayaan banget ya kalau sama Udah. Vanessa, karena kan kalau nggak salah beberapa kali pembayaran juga bahkan ditalangin dulu Iya, sama aku Kak udah Kim. biasa. Makanya kemarin Anggita, karena ada sempat jejak digital gue yang lama, yang sebenarnya udah lama, itu yang masalah uang udah selesai, itu naik. Makanya Anggita langsung klarifikasi, ngasih kayak nggak begitu gitu. Gue tahu banget Kim. Ya karena memang kita hidup bareng dulu. Anggita ngekos di area deket kampusnya dia ya. Di area situ, Vanessa pas lari dari rumah juga tinggal sama gue, atau kadang dia minta Mam buka kosan sendiri, boleh nggak? Boleh. Maksudnya namanya gue udah mikir gue nih orang tua, karena gue di antara mereka gue lebih tua daripada mereka berdua. Jadi gue punya tanggung jawab dan gue tidak hamil dan tidak melahirkan ya, Bo. Jadi gue mikir Lu mah oh, ini dua amuba anak ya, gue, Wak. ember, Membelah membelah diri. diri. Gitu. Jadi gue mikir kan kayak mereka anak gue, jadi gue they are my responsibility at that moment gitu. Jadi bukan kalau misalnya netizen bilang pansos ya udah bukan zamannya Mohon maaf, gitu ya. mohon maaf, itu aku bantah. Gue bukannya apa ya, karena dari dulu gue kenal artis besar tuh bukan Vanessa, yang lebih besar pun gue kenal. Sebutin Kak Kim, coba. Siapa? aja Ya, yang coba. pernah di-handle? Aku tidak perlu menyebutkan, kalian cari sendiri artikelku, mundur, tarik, ketik Kim Hot, keluar semua artikel gue, mundur. Tarik lama. hot ke belakang Gitu ya. Berarti Ya. memang Iya, Kim iya, ini iya, udah iya, terkenal iya. dari dulu-dulu, bukan baru-baru ini. Bukan gara-gara kasus ini Bukan, ya. mohon maaf, gue udah punya artikel, gue udah punya usaha, gue udah punya bisnis, dan nama gue udah mencuat-cuat tumpah berupa rata. Cuat-cuat seperti itu. silakan Boleh dicek divalidasi dengan artikel yang ada dari tahun jebot. Ya kan? Kalau sama keluarga almarhum Bibi sempat dikenalin nggak sih Kak Kim sama Kemarin almarhumah? belum, karena pada saat kita mau ketemu memang secara pribadi aku belum pernah ketemu sama Bibi. Tapi pada saat itu ada case di mana Bibi almarhum tuh dapat apa ya? Dibilangnya tuh kayak hinaan, tapi not kind of hinaan juga sih. Cuma mengarah ke penghinaan dari ada salah satu selebgram influencer. Ya kalian pasti tahu lah, Bibi tuh maaf banget dikatain kayak bau badan gitu. Oh iya, aku iya, nggak tahu nih malah. Nggak pernah dengar malah. Itu ada Oh, itu iya. sampai viral banget. Terus Oke. itu Vanessa ngadu sama aku, nangis sama Mam, ini si Bibi direndahin orang, dikatain orang berbagai segala macem. Lagi orang Siapa iseng banget orangnya? Aku tanya siapa orang ini, Mam, kamu kenal nggak? Ternyata, ya gue mau. Jadi ya pokoknya kalian lihat Kenapa sendiri nih? kan cerita itu ada. Kenapa nih? Jadi pas Kenapa aku mau ketemu, cuman posisi waktu itu aku kalau nggak salah lagi di Hong Kong ya, lagi ada bazar di Hong Kong. Jadi aku ke Hong Kong. Aduh, gue di Hong Kong nih. Sebenarnya bisa aja gue labrak tuh si artis itu, bisa gue tampol langsung kan ibaratnya. Siapa sih Siapa sih inisialnya? inisial nggak deh? tahu. Ya kalian lihat aja lah. Cewek cowok, cewek nih kayaknya Hah? kalau ngomongnya Kalau di pedes tengah-tengah gitu. kayak gue gimana? Amuba. Mbak juga. Aduh, gue penasaran karena belum pernah denger loh yang ini. Ini gue baru dengar Coba juga tolong tim sebenarnya. kreatif dicari itu Coba beritanya. cari tahu ya biar buat si nanti siapa tahu bisa spill, di-invite ke spill sini manja. kali ya. Boleh. Nanti kalau ada nih artikelnya di sini. Nah, ini ada artikelnya di sini langsung. Jadi belum pernah ketemu ya? Belum, Kalau aku cuma- setelah berpulang udah pernah ketemu lagi sama Fuji, Fadli, Baru Pak janjian Faisal. nanti, mungkin pas. Oh, baru mau janjian. Iya, kita udah janjian semua, kemarin udah sempat teleponan sama Pak Faisal, sama Fuji juga kita udah kontekan semuanya. Nanti kita akan kumpul di rumah Oke. gitu. Oh ya, ini ada satu hal yang pengen gue tanya sama Apa lu sih sih? sebenarnya. Kan ini berita lagi rame banget nih di sosial media, di infotainment, dimanapun lagi rame banget perihal Pak Dodi gitu ya, yang meminta kepada keluarganya pihak sebelah yang berinisial F
dalam 3 kali 24 jam untuk meminta maaf. Abaikan saja, Menurut lu Fuji. gimana? Kayaknya udah Abaikan. lewat deh, ini udah lewat 3 hari gak sih, Ya Pak? terbukti kan. Mau ngapain orang minta maaf, orang nggak salah. Jangan gila-gila hormat, jangan gila-gila hormat. Ya lu berani senggol Fuji, lu langkahin dulu kartu hitam gue, lu langkahin dulu black card gue. Mampu atau Kok lu tidak? kayaknya tahu banget kartu hitam? Memang kartu hitam lu apa aja sih yang lu udah maksudnya- up, tapi ada yang belum ke up apa? Nanti gua nanti Boleh akan nggak sih keluarkan. spill di sini? Boleh. Boleh ya, nanti ya, spill ya. Alvina akan gua keluarkan. Alvina ya, Alvina Oke. yang dibayar sekian juta untuk menjebak. Dah, pokoknya itu cluenya. Nah, ini juga kemarin sempet rame ya, masalah kasus Surabaya. Kita udah nggak pengen bahas ini lagi Bener. sebenarnya. Nggak boleh, Nggak nggak boleh. boleh, karena Aja. udah kita tutup kasus, udah kita anggap selesai. Udah selesai. Udah dapat apa ya, maksudnya Udah lurus semua, udah clear lurus semua, jadi udah tidak udah perlu clear. berkutit di masalahnya. Cuma Almarhum. yang muncul lagi ke permukaan itu adalah ternyata di balik permasalahan itu ada sebuah penjebakan. Apa itu? Nah, ini netizen masih Ya, agak kurang ngerti. bingung ya, kan? Muncul nama baru soalnya, Ruli. Siapa Ada namanya? nama Inisial aja deh. Pocong lontong. takut. Siapa sih itu pocong Nah, lontong? itu dia yang pengen gue tanyain. Aku Pocong lontong. Itu pocong Aduh, lontong aku tuh takut. siapa? Itu kan spontan saja. Nanti kita dituntut loh kalau Oh, ngomong kita pocong. nggak usah sebut deh, kita nggak usah sebut nama. Enggak Tapi lah. ini siapa Jadi sih? Maksudnya gini, bagian teman-teman itu kan atau aku- keluarga? Lagi live. Heeh. Memang salah jika saya spontan menyebutkan istilah pocong, lontong, mekong, ketekong. Kenapa ditekong. mesti pocong lontong gitu? That was on my mind. Yang was on Kenapa my mind. enggak kuntilanak lontong? Nggak enak. Oh, nggak enak. Kuntilanak karena aku bersahabat dengan kuntilanak. Kuntilanak tidak jahat. Pocong yang jahat. Emang lu ada masalah pribadi nggak sih sama pocong lontong ini? Tidak Kayaknya. ada sih. Aku Atau aja. mungkin banyak sih statement, sempat gue baca sih beberapa komentar netizen yang menyatakan, oh mungkin si Kim ini sakit hati dulu itu temenan nih sama si pocong lontong ini. Abis itu di Gue juga baca itu. Gue juga Aduh, baca mohon satu maaf ya. lagi. Itu gimana? Satu Bener lagi, nggak? Apa? Kak, katanya sebenarnya sakit hati gara-gara lo naksir sama suami Nah, pocong. ayo lo, gimana tuh? Jadi gimana sih sebenarnya? Aduh gila ya emang itu gue baca sih yang dikatain gue sakit hati apa? Aduh enggak ya, enggak sama sekali. Jauh-jauh lagi kelasnya beda, dia ngelontong 300.000, gue ngelontong 3,5 juta di momen itu. Tapi ini berarti benar, katanya ada bisa dibilang campur tangannya pocong lontong ini dalam perkara Surabaya Semua waktu itu. dalangnya itu nanti Alvina akan memberikan kesaksian di aku spill nanti di TikTokku. Oh, Alvinanya Itu akan udah terjawab semua. kontek-kontekan. Udah Alvina masih hidup sampai detik ini Alvina masih hidup. Mungkin pada saat nanti gue spill siapa itu Alvina, gue yakin kalian pasti ngeh itu siapa karena dia pernah dilabrak besar-besaran sama artis Indonesia dan itu rame di infotainment. Aduh nggak sabar, kenapa sih nggak di-spill di sini aja sih? Kepo deh gue. Aku tunggu arahan dulu. Ini pasti netizen juga dari kemarin udah bergejolak gitu ya. Karena kan emang kasus ini bisa dibilang dari penutup 2021 sampai sekarang memanas terus. Iya, Bahkan ada makanya yang baru kasihan. lagi kan. Apalagi? Ada The Next Mega Bintang nih, 2 Nah. orang. Adiknya katanya kan menjadi the next bintang. Itu gimana tuh? Oh kalau itu sih saya selalu mensupport apapun yang mereka lakukan saya support. Kalau secara ini sih menurut pandangan gue ya penilaian gue. Untuk nyanyi memang secara vokal dia boleh ditanya mungkin divalidasi ke orang-orang yang lebih ngerti vokal ya. Secara teknik itu bagus banget. Karena gue sempat lihat yang Benar, gitu karena kita ya. juga pernah dengar di sini secara langsung, Nah. kita tes nyanyi memang untuk nyanyi Bisa bisa karena bagus gue kan gitu juga lah. sekolah vokal ya, Bo. Jadi menurut gue itu tekniknya bagus dan pada saat dia nyanyi pun gue denger juga karena lewat di FYP gue pas gue denger itu nggak pitchy, sama sekali nggak pitchy padahal dia nangis kan nyanyinya itu bagus gitu. Ya kalau memang harus berkarya ya silakanlah berikan karya dan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Jangan di jalur yang salah, tetap on the track. Jadi fokus aja, Fokus. jangan dengan embel-embel yang lain. Jangan pasang kacamata kuda, jangan harusnya lu lurus tiba-tiba belok ke Belok kanan melenceng nanti kamu jadi public enemy. Sedih lo masih kecil jadi public enemy. Tapi Tapi kan atas jadi ulah disorot. orang tuanya kan Jadi nggak tahu. disorot. Nah, ini kan ada Jadi beken. Jangan gila-gila Bener. disorot, jangan gila-gila beken. tapi ya. gue pengen tahu tanggapan lu. Kira-kira gimana nih tanggapan dari seorang Kim? Banyak orang yang menyatakan gini nih, ketika Mayang sama Cika ini sekarang mulai dikenal banyak orang, banyak netizen menyatakan dibilang kedua anak ini tuh ini juga sama orang tuanya gitu. Ya we'll see. Dieksploitasi We'll juga. see what will happen in the future. Menurut lu Life gimana? is a mystery, right? Jadi ya kita tarik lagi di benang merahnya ke belakang. Dulu anaknya yang semata wayangnya yang perempuan yang sudah besar ya, seperti apa nasibnya dan seperti apa perjalanan karirnya kita semua tahu. Kita lihat nih misteri hidup, teka-teki hidup. Kita lihat nanti yang dua gimana kan gitu. Tapi dulu pas zamannya Vanessa main-main FTV dan kerja sama kamu, Kak, ada nggak sih omongan kayak ini adik aku juga pengen nih jadi artis atau apa gitu? Nggak ada sama sekali karena Nggak memang ada. kita cuma tahu kayak oh dia punya adik nih tapi kita nggak tahu adiknya itu siapa. Oh. Karena kita nggak pernah ketemu secara langsung. Anggita Sari pun kaget
baru tahu oh ternyata ini adanya Vanessa gitu. Soalnya kan kalau dari interview belakangan ini katanya mereka dari kecil udah sering diajak syuting, Nah, udah sering itulah. latihan bla bla bla. Ini Betul. agak beda nih. Kesaksiannya sama teman-teman Itulah mama kenapa. almarhumah beda ya. Itu kalau itu aku terus terang nggak tahu kalau masalah itu, jadi makanya aku juga nggak bisa kasih statement apapun. Tapi yang aku tahu dari dulu, memang Vanessa selalu bilang buat adek, buat adek, buat adek, buat adek, buat adek. Tapi gue nggak pernah tahu adeknya yang mana. Sampai pada saat kemarin akhirnya ada kasus ini, terus gue kontekan lagi sama Anggit, sampai aku tanya, Anggit, kamu tahu emang adiknya Vanessa tuh yang ini? Iya Mam, aku juga baru tahu. Gitu. Jadi ya mungkin itu kalau memang ada orang yang pernah ketemu, mungkin itu teman yang lebih lama gitu. Sama Vanessa. Tapi Kim, kan lu kemarin sempat bilang ya di live TikTok lu gitu. Lu sempat bilang kalau nggak salah si pocong itu jahat banget sampai mau jual anaknya. Emang sejahat itu ya? Ya, nanti akan terjawab semuanya pada saat Alvina yang bicara. Ini maksudnya jual gimana Jual sih? tuh gimana maksudnya? Ditawarin main film Kalau atau apa aku gimana kan, sih? ya memang sih ada pocong yang jahat mau menjual dia. Menjual Nah, takut menjual dia. tuh apa dulu menjualnya nih? ini silakan masyarakat. Kayak gua yang- aja sama manajer gua dijualin nih. Cita jualin juga sama Nah, manajernya. itulah makanya kan itu konteksnya luas dan banyak sekali. Jadi silakan masyarakat yang dengar, masyarakat yang lihat VT itu menginterpretasikan sendiri kemana arahnya konteks itu. Bentar ya, gua arahin dulu nih. Aduh, tapi Betul. emang netizen sih pasti udah bisa punya Betul, gambarannya sendiri ya. Untuk mengkonfirmasi nanti kita tinggal tunggu aja seperti apa kelanjutan kasusnya. Nah, ngomongin soal kasus, kamu kan buktinya banyak Kak. Ada yang niror nggak dari kemarin-kemarin atau mungkin SMS bodong atau Bukan apa lagi. gitu? Banyak. Banyak banget. Gue celakain lo di jalan, gue buntutin lo di jalan, gue bunuh lo. Telepon nggak tuh? Never. Never. I never have an extra time to take thing. Tapi nggak ada yang Masalah parah gitu. sampai kayak Tapi ada mereka diem-diem atau apa gitu Nah kan? itu yang gue nggak tahu, karena kalau mereka taking Photos, foto ha. ya of me, terus tapi mereka hiding their self somewhere, gue nggak bisa tahu juga karena gue nggak punya mata batin untuk menembus ke Ya, situ. betul Tapi sih. kalau ancaman secara tertulis itu ada. Tapi membuat lu ancaman jadi itu. takut nggak sih untuk Jujur, melangkah kemana-mana gitu? gue manusia biasa, udah gitu setengah dewa ya, Bo. Begini modelnya. Ya ibaratnya gue kalau diculik, gue diselakain orang di tengah jalan, gue dipretelin, dia bisa jual barang gue aja udah mampu beli rumah buat yang jahat sama gue kan ibaratnya gitu. Betul. Makanya gue langsung kemarin buat BAI, gue laporan, nih gue terima ancaman bla bla segala macam, akhirnya ya udah gimana nih caranya untuk ngamanin gue sampai ancaman itu berhenti. Jadi akhirnya gue kemana-mana sekarang pakai patwal, pakai pengamanan di jalan gitu, Tapi bodyguardnya ada. bukti-bukti juga sekarang lawyer udah pegang Lawyer dong. udah pegang Jadi semua, nggak cuma Bang di kamu doang. Kentaro dan Patrick sudah pegang semua. Dapat support lagi dari Bang Miro Ansyah dan juga Ketua DPC Pradi Pekanbaru Bu Megawati. Masih ada nggak sih Kak buktinya di handphone? Di Ada nggak lawyerku semua. ancaman-ancaman Ada. yang Semua itu sudah aku serahkan ke lawyerku karena kenapa tidak mau aku speed langsung ke handphone, aku speed langsung dari handphone karena ada beberapa kata-kata yang itu mepet dan tidak boleh jadi konsumsi Iya, publik. jadi nggak bisa diliatin ya? Yes, jadi Sekasar itu. makanya pada saat aku kasih screen recordnya, itu aku bener-bener pelan-pelan aku naikin, aku turunin lagi, aku takut ada sesuatu. Takut bocor kali ya? Nah, jadi takutnya gini loh, ada kata-kata yang pantas untuk dikonsumsi publik, ada yang tidak pantas. Kita nggak tahu siapa yang nonton kita, mungkin anak di bawah umur atau apa, kita nggak Ya, tahu. Ada benar. beberapa kata yang benar-benar itu nggak boleh dilihat sama anak bawah umur. Betul. Itulah kenapa akhirnya saya juga harus hati-hati kan, gua harus hati-hati pilih mana yang bisa, mana yang tidak bisa dijadikan konsumsi Iya, publik. takutnya ntar jadi masalah Nanti lagi. takutnya gue nyelamatin orang, gue nyelamatin anak gue Malah yang jadi bumerang. difitnah. Jadi bumerang ke gue nggak mau juga dong. Tapi Kim, lu nggak ada keinginan gitu diselesaikan secara kekeluargaan gitu masalah ini biar tidak berlanjut-lanjut lagi, ada episode-episode selanjutnya? Kalau gue sih terus terang, gue mikir gue tidak pernah ada masalah dengan siapapun. Tapi pada saat lu ngusik anak-anak gue, itu anak-anak gue udah meninggal, udah tenang. Lu mau bongkar, mau ngapain, lu mending hadapin sama gue aja. Dan gue tidak pernah merasa ada masalah dengan mereka. Yang ada masalah itu di dirinya mereka. Mereka suruh damai dulu sama hatinya sendiri, suruh damai sama hidupnya sendiri, terima keadaan. Jadi kalau mereka udah damai, lu mau ketemu sama gue, lu berarti udah manusia, oke, we meet. Sekarang bukan manusia. Emosi. Sabar. Di sini, waduh. di sini Waduh, lu waduh. masih belum emosi. Di sini masih belum emosi karena nanti ada segmen spesial yang akan membuat lu semakin Emosi emosi. lagi ini. Masih ada. Kita tuh di sini penuh kejutan. Penuh kejutan, Kan? Ini aja betul. sekarang kita mau masuk ke segmen kejutan ya. Betul. Apalagi kalau bukan Tang-tang tetangga, terang-tang-tang-tang. Oke,
Oke. Langsung aja, ini tantangannya seru banget nih. Tadi itu sebenarnya udah ada kesentil beberapa rahasia-rahasia yang katanya tunggu kelanjutan kasusnya. Tapi sekarang tantangan yang pertama, mau dong Kak Kim spill satu rahasia yang mungkin belum dikasih tahu atau diketahui sama netizen. Dalang penjebakan Surabaya itu sebenarnya kasihan sih yang selama ini dituduh. Itu kasihan, itu harus di get clear. Udah intinya itu. Ntar dulu nih, gue bingung masih belum menemukan Yang nama selama ini soalnya. dituduh menyebarkan foto, itu harus di get clear. Jadi Gua Buat sebenarnya tahu semuanya, buat tahu Berarti kan semuanya selama orang ini masih tuh hidup. kalau misalkan yang dituduh itu kan teman sendirinya itu yang pemain FTV kan? Sahabat. Sahabatnya kan? Hmm. Boleh sebut nama gak sih? Nggak boleh. nggak boleh, boleh ya, nggak usah pokoknya sahabatnya Sahabat lah ya. masyarakat lah bisa nilai sendiri. Ternyata bukan dia. Mana bukan dia? Intinya dia ada pada saat kejadian di Kuala Lumpur waktu itu, dan nanti selengkapnya aku tunggu arahan pengacaraku harus gimana ngomongnya, harus gimana menyampaikannya. Ya, Jadi tunggu sedikit saja. intermezzo Itu ya, pokoknya memang- harus di get clear. Memang kan kalau kita kilas balik yang jadi permasalahan itu bukan Surabaya tapi UU ITE-nya Bukan, kan yang UU. kemudian menjerat Karena sampai karena detik ada ini foto. pun, sampai almarhumah pergi gitu, inisial R pun kita nggak pernah Itu tahu harus kayak di-get gimana clear. gitu. Kita Nggak pernah tunggu nongol nanti. juga. Tunggu itu Alvina keluar, kejawab semuanya. Alvina tuh saksi hidup. Yuk Alvina Ini cepetan kayaknya kesel keluar banget yuk. ya. Mama ini Jangan sampai dikuda-kuda lagi di sini. Alvina cepetan keluar sebelum bulan Ramadan. Yuk kita selesaikan. Kita selesaikan ya. Kan nggak lucu nanti Ramadannya kan rame-rame Bener. begini. Oke, next tantangan berikutnya nih. Misalkan kalau dikasih kesempatan Dodi Sudrajat, coba ngomong ke kamera apa yang akan kamu sampein. Halo Bapak, have courage and be kind. Milikilah hati yang tulus, pikiran yang bersih, damai dengan diri sendiri. Doain aja anak yang sudah tiada, biar tenang ya. Anak Bapak, anak saya juga kok. Oh tenang loh Tenang penyampaiannya nggak berapi-api. Nggak Kirain berapi-api, bakal tapi luar biasa marah-marah loh. ternyata enggak ya. Saya nggak suka marah-marah pada dasarnya, saya nggak suka marah. Karena pada saat gua memulai sesuatu dengan kemarahan, semua tuh akan hancur. Itu jadi bener. bad vibes buat gue Karena juga kan seperti yang toxic. dibilang tadi di awal, dia ini asap. Yes. Tidak akan ada Iya. api kalau tidak asap. Betul. Gitu. Nah, itu kan sekali. tadi untuk Bapak D. Kalau untuk pocong, lontong, kalau ketemu apa sih yang mau disampaikan? Kalau lontong-lontong itu kan hanya istilahku, jadi aku juga nggak tahu kan ketemu pocong atau di mana aku nggak tahu. Mungkin nanti kali kalau ada acara MOP bikin acara uji nyali kali kan, itu di setting aja tuh tiba-tiba ada penampakan Ada pocong. loh, jangan salah loh. Nah, Ada. coba di setting, nanti gue bintang tamu tiba-tiba di setting udah pocong, ntar gue tinggal teriak pocong kayak lontong kan gitu bisa. Itulah tadi ya di segmen Betul. tantang tetangga. Tapi seperti biasa nih kayaknya kalau misalkan di bisik-bisik tetangga Ribon, nggak ada segmen satu ini tuh kayaknya nggak afdol. Apalagi ini Masuk dengan di kejutan ya. segmen tetangga nyinyir. Langsung aja, It's okay. artikel yang pertama adalah Hmm. Kim Hart sebut ada 20 pengacara bela kasus Galaskai siap lumpuhkan Dodi Sudrajat. Kak banyak banget, 20 Banyak banget. orang Itu ini ngumpulinnya ngumpulin gimana ya? di mana? Jadi balik lagi gini, itu sudah filosofinya ada ya. Minyak dan air tidak akan bersatu. Artinya yang baik akan ketarik sama energi positif, yang jahat pun sama. Ya. Benar, Jadi benar. pada Yang saat jahat. gue keluar gitu dengan bukti yang gue punya, dengan pengacara gue Bang Kentaro dan Patrick, awalnya gue hanya gaya Kentaro dan Patrick Law Firm. Itu gue bayar, jujur nggak ada endorsement, nggak ada apa-apa, gue benar-benar gue bayar untuk kasus ini. Terus tiba-tiba gue speak out, bla 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 segala macem, muncullah pengacara baru nih, Bang Mirwansyah. Bang Mirwansyah ini selalu memberikan komentar video-video di TikTok Iya. terkait masalah ini ya, mungkin kalian tahu ya, sering lihat FYP. Akhirnya aduh merinding deh gue sampai. Akhirnya kita kontekan, kita ngomong, Bang ini baiknya gimana segala macam. Oke, kamu ada buktinya, ada semuanya. Kontekan lah gue dengan Bang Mirwansyah, terus juga gue kontekan dengan Bang Kentaro dan Patrick untuk masalah ini. Jadi akhirnya sampai gue dikenalin sama Bang Mirwansyah tuh ke DPC, Ketua DPC Peradi Pekanbaru. Jadi Ketua DPC Peradinya itu Bu Megawati. Akhirnya mereka semua bergabung semua tuh sampai 20 orang, dan itu mereka sukarela untuk nge-backup masalah ini, untuk ngawal masalah ini. Merinding. Tapi Berarti itu 20 nih 20. belum sama yang teman-temannya almarhumah yang lain belum kan? sama pengacaranya Marissa, Marissa. belum sama pengacaranya Siapa lagi gua sih? pribadi, Bang Kentaro, sama Bang Pertanyaan Patrick. gue, lu bisa mengumpulkan pengacara sebanyak ini gimana caranya nih? Apakah memang mereka inisiatif sendiri pengen membantu menyelesaikan masalah ini, atau memang lu sengaja open endorse? Enggak sama nggak pernah, aku nggak cari makan dari endorse. Jadi ya udah, ya itu tadi, mereka datang sendiri karena mereka energinya positif nih, ketarik sama kita yang positif. Terbukti kan tidak ke arah yang negatif mereka semua. Sampai ketua DPC Peradi Pekanbaru lah Bu Megawati turun tangan ngomong langsung sama gue. Kim tenang, kita maju, kita siap bela. Oke Bu.
Dan emang dari kemarin Itu terima kasih ya Ibu berita-beritanya Megawati, Bang Mirwansyah dan tim semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu banyak sekali. kemarin emang beritanya udah banyak yang bermunculan juga, mulai dari Komnas Perlindungan Anak, udah Betul. ketemu sama keluarga Pak Faisal, terus juga katanya nih Pak Anies Baswedan juga akan turun tangan. Ini udah banyak banget nama tokoh-tokoh besar yang pada akhirnya fokus sama kasusnya Gala. Semoga aja nanti hasil akhirnya bisa sesuai dengan apa yang terbaik buat Gala, Amin. bisa sesuai harapan kita semua. Cuma gue tetap kepo, Apa? kalau udah keluar berapa banyak uang buat masalah Kalau ini. untuk Kan kamu nggak di-endorse kan, bayar sendiri Kalau kan? untuk pengacara Bang Kentaro sama Patrick Law Firm itu mau 50 karena kan semua kayak rekening koran apa mereka ngurus Uang lah, gua pribadi nggak lu tahu. sendiri Ya iya dong, uang pribadi gila. Makanya kalau dibilang gua pansos, gua dibilang cari uang dari endorse, hei bujana ada yang bilang. Makanya langsung gua emosi, gua spill rekening gue kan. Habis gua spill besokan dapat pajak, Bo. Aduh, wah. Beneran? Beneran demi Allah, sih demi dapat Allah, pajak. lillahi ta'ala, itu Mau nggak beneran. mau bayar dong tetap Ya memang dong, gue bayar sebagai warga pajak, negara yang memang baik gue bayar dong. pajak. Tapi yang kalau rekening yang ini gue tidak bisa kena pajak yang jor-joran karena itu kan Iya. dolar gue di bank asing. Kalau yang Iya. bank BUMN, memang gue bayar pajak. Tuh, gua rekeningnya ada yang dolar. Gua spill deh tuh, Gimana ya kan? coba? Gua dibilang Pantesan tadi gue endorse. ketika tantang bayar apartemen, dia mau Boleh, loh. apartemen gue nganggur. Dibilang gue cari endorse, cari makan dari segila. Gue spill itu kartu sultan gue, kartu hitam gue, mampus kan, kejang-kejang kan. Berani nggak lu Tuh kan, senggol gue. sombongnya keluar. Makanya Aduh, kalau aduh, lu mau aduh, senggol aduh. puji, lu berani senggol puji, lu langkahin tuh kartu hitam Waduh, gue. waduh, Tuh, waduh, kartu waduh. sultan gue. Takut. Di Indonesia yang punya cuma gue, mamanya Raffi Ahmad. Takut. Sebentar aku mendapat ilham. Aku mendapat Mendapat bisikan-bisikan. apa lagi? Bisikan-bisikan dari tetangga, ada berita tambahan. Apa? Katanya, Kak Kim ini pernah mengungkap bahwa sosok D itu pernah meminjam 35 juta rupiah untuk liburan ke Bali. Bentar Sama dulu. dong kayak kasus Kok kasusnya gue kayak tadi kasus lu ke gue? Gimana Lah, ceritanya? makanya. Ini tetangga loh yang bisikin. Ini Bener nggak tuh? Beritanya. Jadi gini, itu saya klarifikasi ya, biar nggak simpang siur nih. Saya tidak kenal secara pribadi oleh beliau. Sama beliau, bukan oleh beliau mungkin ya? Ya, saya tidak pernah kenal pribadi, tidak pernah kenal secara pribadi sama beliau. Terus jadi itu gara-gara pada saat saya spill bukti yang masalah 30 juta aku transfer ke Echa sekali, yang keduanya aku transfer 5 juta. Ini ada tanggalnya, ada bulannya. Terus ada Mbak Meta. Akhirnya kita bertemu pertama kali, gue, Mbak Meta, sama Mamski Emma Waroka. Pada saat gue bertemu, Meta langsung, Mami Kim, maaf deh aku mau tanya, oh kenapa Meta? Masih pegang bukti nggak? Oh iya ada, kenapa? Sama pengacaraku, tapi semua kamu mau lihat langsung. Rekening koran deh. Oh ya udah, oke boleh. Gue minta dong sama pengacara gue, rekening koran dong coba. Kebetulan abis dari kantor lawyer. Coba lihat Mam tanggalnya, dilihat. Gue lupa lah tanggal berapa, tanggal bulan tahunnya dilihat. Set, tiba-tiba Mbak Meta ngeluarin handphone. Set. Mam tahu nggak kenapa? Ini Vanessa minta 30 juta. Dia buat apa? Ya, dia sih bilangnya gue buat keluarganya. Tuh ada kok buktinya, gue bilang gitu. Oke. Ini dia di tanggal yang sama, wanita itu pinjam uang aku, Mam, segitu. Untuk apa? Untuk liburan ke Bali. Demi apa? Demi Allah, Mami, buktinya. Berapa? Kalau yang Mbak Meta 30 juga? Iya, jadi minjem 30 nggak dapat dari Mbak Meta. Nggak dapat dari Mbak Meta. Akhirnya ngerongrong ke gue, langsung kayak, Meta, ini serius? Serius, Mam. Terus pas yang 5 juta itu dia minjem tuh sama nominalnya plek-plekan 5 juta, Mam. Buat apa? Ya buat dari Bali mau pulang ke Jakarta, katanya pakai bus aja, demi Allah lillahi ta'ala. Gue tuh heran deh sama orang-orang yang suka dengan pergi liburan gitu, tapi nggak bermodal. Iya. Kalau orang punya duit, enggak gitu. lagian ya Rul, kalau orang punya duit bener mah nggak bakal tuh mikirin liburan kemana, enggak. Gua aja, gua nggak bilang gua punya duit ya, tapi lu bisa lihat uang gua berapa kan. Tapi sorry deh Kak. Tapi gua nggak mikirin untuk liburan gitu loh. Lu bisa lihat uang gua berapa tuh di YouTube gua, nyata padanya. Nyata ya? Nyata pakai Iya, screen iya, record iya, gua iya. bikin biar nggak dibilang Sorry, editan kayak yang Bentar kayak yang deh. Bank BUMN. Kalau nggak salah, aku tuh pernah nonton podcastnya tetangga ya, waktu itu ada Kak Kim juga bilang bahwa almarhumah 30 itu untuk kepentingan keluarga, dan kalau nggak salah alasannya tuh buat sekolah kan. Nah, buat Kok kebutuhan tiba-tiba- keluarga. Iya, kebutuhan sekolah adik atau apalah pokoknya Ya dari mungkin sekolahnya ke keluarga. Bali, lagi ada tour. Lagi ada tour ini kan. Positif Bukannya dong. itu Malang, kok jauh banget Bali? Ya, gue bingung deh. silakan lah itu. Lagi sudah ini terjadi, liburan capek sekolah kan. kali. Iya, liburan sekolah tapi sekeluarga ikut ya. Iya, udah siap? Silakan. Apalagi? Oke, artikel berikutnya adalah
Kim Hope sindir toksis. Ibu tiri Vanessa Angel diduga tega beri minuman ini ke putri bungsu. Itu harus diluruskan, itu bukan mama tirinya ngasih ke Vanessa, enggak. Bukan. Itu sangkut pautnya antara Alvina dengan orang yang menyebarkan foto. Oh, dan foto itu minuman. adanya di mana, dimabokin dulu apa itu udah itu nanti aku spill semuanya. Jadi jadi bukan mabok antara dulu. ibu tirinya Vanessa ke Vanessa itu bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Gua Artikelnya salah balik ya nih. sportif. Orang salah gua salahkan, orang benar gua benarkan. Gitu loh. Itu tadi memang tidak benar berita itu. Tapi intinya ada yang ngasih minum ke orang yang nyebarin foto. Dan fotonya itu ada di handphone siapa, dikasihlah minum itu ke dia sampai mabok. Diambillah handphonenya pelan-pelan, dikirimlah fotonya diam-diam disebarkan. Nanti itu gua spill Jadi semuanya. cara pengambilan Gitu, fotonya itu yang berhubungan sama minuman ya. Ini udah kayak terencana banget tau gak Iya. sih? Kayak lagi nonton Jakwa episode Demoan. ini Layangan Putus gue. Kenapa jelehan putus ibu? Iya soalnya kan dramanya sama panjang. Oh, dramanya gitu. panjang. Ini drama tersanjung aja lewat. Buka daripada di TikTok, mendingan nanti next time datang ke sini sama Alvina deh, langsung Boleh dibongkar. gak sih? Sebenarnya Boleh Alvina sih. juga mau aja sih, coba nanti deh gue konfirmasi boleh deh. Sama Mami Ajeng yang lebih seru sama Mami Ajeng. Mami Ajeng ini kampret. Mami Ajeng ini aduh. Berarti Coba boleh deh bujuk ya. deh orang-orang deh, coba pada komen ya nanti di bawah ya Mami Ajeng tolong Boleh. undang Mami Siapa tahu Ajeng. next Boleh. episode tuh. Nah, ntar Mami Ajeng kalau emang nggak mau nongol ke publik kan, ya kalian bisa lah pakai kresek hitam kayak pakai jubah. Waduh, kita punya topeng kok yang bagusan. Ada ya. Topeng yang bagus. Jangan ntar pakai topeng dituntut. Nakut-nakutin Gala pakai topeng dituntut. Padahal orangnya udah meninggal. Kalau mau tuntut orang sudah meninggal berarti kau pulanglah ke rahmatullah. Silakan. Udah gila-gilanya. Udah clear. Pengacaranya udah minta maaf, pengacaranya sekarang udah pindah posisi juga Udah pindah bahkan. pindah kubu. Oke, berarti ini kita runutin lagi ya. Untuk Ya. Kak Kim saat ini fokus utamanya kasus pertama apa? Ya kasus pertama sih aku meluruskan apa yang salah gitu, apa yang kusut ya aku lurusin, yaitu Oke. terkait dia difitnah hamil duluan, itu bukan. Aku hanya fokus di situ aja. Yang aku tahu sesuai dengan porsiku. Dibilang hamil duluan, resepsi dibilang udah bunting 5 bulan, itu salah semua. Itu fokusku hanya tok di situ. Terus dibilang juga tes DNA, udah sama itu 2. Tes DNA sama hamil duluan itu nggak benar. Gitu. Saya bisa membuktikan secara akurat bahwa Gala itu 100, kalau ada 1000 ada 1 triliun persen, 1 triliun persen deh. Itu memang benar anak Vanessa sama Bibi, jadi itu tidak hamil duluan. Case-nya pada saat itu adalah Vanessa cerita ke kita, ke orang dekat, terutama ke gue ya. Mungkin ke Marissa Ica juga udah cerita lebih duluan mungkin. Lagian kan Gitu. mukanya mirip banget sama Iya, Bibi kok. murapnya sekarang aja Tadi. lihat tuh si Gala mukanya mirip banget. Mirip banget sama si Padri. Apa? Aneh. Makanya ada-ada aja. Kalaupun misalkan amit-amit gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi dia, misalkan tidak sama, tetap juga kan cucu dia juga kan. Janganlah bongkar-bongkar borok orang. Kalau benar boroknya benar sih nggak apa-apa. Ini orang nggak ada beritanya kok diada-adain. Gua aja yang begindang modelnya ya kan. Emak gue, keluarga gue masih terima gua apa adanya. Iya benar. Gitu loh. Sesuai Namanya omongan- keluarga, apapun wujud anaknya, selama kita tidak bunuh orang, berarti kita adalah orang yang baik. Selama kita tidak merugikan orang, keluarga tuh harus terima apapun kondisi anak. Ini orang anak udah tenang, anak gue juga loh itu Bibi sama Vanessa udah tenang, tiba-tiba yang aduh males jadinya gue. Sampai speechless loh marahnya udah Iya nggak lah, ngerti I have lagi no mesti words ngomong for this apa. case, tau nggak? Kayak never ending story, gila. Ya udah semoga kasusnya bisa selesai sesuai Amin. seperti yang tadi kita harapkan ya. Betul. Tapi mungkin Kak Kim kan sekarang saat ini bisa dibilang kamu tuh sampai jauh-jauh balik ke Indonesia dari Hong Kong kan tadi katanya ya? Atau dari Kalau mana? nggak Hong Kong, Singapura, aku di antara itu aja. Hong Kong, Singapura, Pokoknya Thailand. dari luar Keliling negeri. Asia lah ya. Ember. Kamu sampai balik lagi ke Indonesia, coba untuk nge-clearin semua, ketemu sama teman-teman lama almarhumah. Maksudnya dedikasi kamu buat almarhumah tuh besar banget gitu di sini. Kalau nanti alhamdulillah kasusnya bisa selesai, tuntas, bener-bener semua yang terbaik buat Gala. Apa sih yang mungkin pengen kamu ekspresiin ke almarhumah kalau dia masih ada? Ya kalau aku sih ya udah aku akan balik ke realita hidupku yang jauh dari spotlight. Ya udah kalau ke almarhumah aku pasti akan selalu mendoakan karena dia sudah tidak ada. Kalau dia masih ada pasti aku akan peluk. Aduh aku nanti nangis. Foundation aku mahal. Foundation aku mahal. Kurang ajar. Gue udah berkata-kata. I'm going to cry but my foundation is about $20,000. Waduh. Gitu. Nanti pakai punya aku aja Kak Vanbo. Apa yang mau disampaikan kalau misalnya pokoknya dia masih ada? Dia masih ada ya pasti aku akan peluk erat terus aku bilang ya Allah Neng sabar ya kenapa orang sekeliling lu pada kayak dajjal pada kayak lontong pada kayak pocong
pocong. Bukan gitu lah, pokoknya gitu deh. Aku udah Tapi sayangnya banget ya. kalau sayang banget, gitu. gue ya Allahu Akbar sama Anggita aja deh, lu tanya deh sama Anggita, coba undang Anggita ke sini, lu suruh kasih kesaksian apa nggak emosi tuh orang. Aduh, oke deh. Gue jadi ikutan Iya, sedih. gue jadi pengen nangis. Bener deh, soalnya emang ini masalah yang sebenarnya ini masalah keluarga orang lain, tapi satu Indonesia yang peduli, tahu nggak? Satu Indonesia Betul. peduli Satu karena Indonesia yang peduli. ya gue Karena juga nggak masalahnya mungkin nggak kelar-kelar gitu, kasihan almarhum dan almarhumah Iya, yang udah itu kan tidur tenang di sana udah tapi tenang. Sekarang gini deh diungkit logikanya, terus gitu. lu yang masih pada hidup nih ya, kita yang masih pada hidup, lagi tidur enak terus tiba-tiba ada piring jatuh, iris kuping gua kalau lu nggak bangun. Iya. bener sih. Pasti bangun kan, apaan sih berisik, atau ada tetangga yang berisik banget sih, pasti kesel dong. Apa ini lagi yang orang udah meninggal, bukannya didoain malah diusik. Iya. Makanya nanti kita doain ya teman-teman yang nonton Al-Fatihah buat mereka berdua ya sayang ya. Amin, 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 amin. Pokoknya Seperti terima itu. kasih juga Kak Kim udah Sama-sama, mampir menguak Kuncita. fakta. Nanti ditunggu ya sama Alvina. Boleh. Datang ke sini. Sekali lagi thank you banget ya Kim sudah mampir di sini. Sama-sama, Pokoknya sukses terus buat Ruli. kamu. Iya. Mudah-mudahan kebenaran segera cepat terungkap ya. Amin. Kasusnya juga cepetan beres Betul. sesuai dengan harapan yang terbaik untuk Gala. Semua untuk Gala. Rumah udah, sekarang tinggal masa depannya nih yang kita perjuangin Nah, nih. itu dia. Hah, oke deh kalau gitu jangan lupa juga buat MOP Lovers download aplikasi MOP Lovers di Play Store dan juga App Store karena di sini kamu bakal nemuin konten-konten yang super keren dari MOP Channel. Betul sekali. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya, di komen, di like, dan di share ke teman-teman kalian semuanya gitu. Dan yang pastinya kita berdua harus undur diri dan Kim juga. Dan yang pastinya juga sebagai Simbo yang terakhir. Bisik-bisik tentang Ribon. Masa sih? Oh wah. Ini salah satu tempat yang bersejarah juga di sana dan menyimpan sebuah cerita dan tragedi yang sampai sekarang belum pernah terlihat. Ini beneran kayak bioskop-bioskop di... Dia nggak kedip. Joshua.